Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana menyusun riset pemasaran. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi langkah yang pertama yaitu cara menemukan masalah di pemasaran. Riset pemasaran selalu dimulai dari fenomena pasar atau masalah bisnis nyata. Masalah ini biasanya muncul ketika perusahaan mengalami ketidaksesuaian antara target dan kenyataan, misalnya penjualan menurun, pelanggan berkurang, atau promosi tidak memberikan hasil yang diharapkan. Kemudian dalam mencari masalah ada dua pokok pembahasan, yang pertama yaitu gejala dan yang kedua yaitu masalah penelitian. Gejala adalah suatu yang terlihat di permukaan, contohnya seperti turunnya penjualan. Sedangkan masalah adalah informasi apa yang diperlukan diketahui untuk memahami penyebab gejala tersebut. Masalah yang layak diteliti dalam riset pemasaran adalah masalah yang relevan dengan keputusan pemasaran, dapat diteliti secara ilmiah, dan juga berpotensi memberikan solusi praktis. Kemudian langkah yang kedua yaitu cara menyusun latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu masalah penting untuk diteliti. Bagian ini menghubungkan kondisi bisnis dengan fenomena pemasaran yang sedang terjadi. Penyusunan latar belakang biasanya dimulai dari kondisi umum industri atau pasar, kemudian mengerucut ke masalah spesifik yang dihadapi, dan diakhiri dengan alasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Alasan penelitian itu mencakup alasan ilmiah, yaitu adanya celah pengetahuan atau fenomena yang belum dipahami dengan baik, dan ada alasan praktis, yaitu kebutuhan bisnis akan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Latar belakang yang baik tidak bersifat opini, tetapi didukung oleh data awal seperti hasil observasi, laporan penjualan, atau fenomena pasar dengan melakukan survei. Kemudian langkah yang ketiga yaitu cara menyusun bab 1. Bab 1 itu adalah pendahuluan, di mana bab 1 ini berfungsi sebagai fondasi penelitian dan memberi arah yang jelas bagi keseluruhan riset pemasaran. Bab 1 ini meliputi latar belakang, yaitu yang tadi sudah dijelaskan, dan kedua rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian yang spesifik, tujuan penelitian, yaitu apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut, dan manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis. Rumusan masalah harus jelas dan terukur, karena bagian inilah yang akan menentukan metode analisis hingga kesimpulan penelitian. Oke, langkah yang keempat yaitu cara menyusun bab 2, tinjauan pustaka. Di dalam bab 2 ini kita akan membahas landasan teori yang menjadi dasar berpikir penelitian. Teori dipilih sesuai dengan variabel yang diteliti dan konteks pemasaran yang dikaji. Perlunya dibedakan antara konsep dan teori. Konsep yaitu definisi atau pengertian suatu variabel, sedangkan teori yaitu penjelasan hubungan antar variabel. Dalam bab 2 juga disusun kerangka pemikiran atau model penelitian yang menggambarkan hubungan logis antar variabel. Kerangka ini bisa disajikan secara naratif maupun dalam bentuk diagram ataupun gambar. Kemudian bab 2 menunjukkan bahwa penelitian tidak berdiri sendiri, tetapi dibangun di atas pemikiran ilmiah yang sudah ada. Kemudian langkah yang kelima yaitu menyusun bab 3, metode penelitian. Bab 3 ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis dan empiris. Peneliti harus menentukan pendekatan penelitian apakah kualitatif atau kuantitatif. Desain penelitian seperti eksploratif, deskriptif, atau kausal. Lalu metode pengumpulan datanya, misalnya survei, wawancara, atau observasi, atau kuesioner. Setiap pilihan metodologi harus memiliki alasan yang logis dan sesuai dengan tujuan penelitian, bukan sekedar mengikuti penelitian lain. Bab 3 ini menjadi bukti bahwa penelitian dilakukan secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan cara menentukan populasi dan sampel. Jadi populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili.
Penentuan sampel ini meliputi siapa saja respondennya, teknik pengambilan sampelnya bagaimana, dan jumlah sampel yang digunakan. Pemilihan sampel harus dipertimbangkan dari karakteristik populasi, tujuan penelitian, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Setelah kita menentukan populasi dan sampel, selanjutnya kita menentukan teknik analisis data. Teknik analisis data itu ditentukan berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, pendekatan penelitiannya apa, dan juga tujuan risetnya apa. Data kuantitatif umumnya dianalisis menggunakan teknik statistik, sedangkan data kualitatif dianalisis dengan cara mengelompokkan tema atau pola makna. Jadi analisis data tidak bertujuan menghasilkan angka semata, tapi memberikan informasi yang bermakna untuk menjawab masalah penelitian. Lanjut langkah yang ke-8, yaitu cara menyusun bab 4 dan bab 5. Untuk menyusun bab 4 itu berisi hasil penelitian dan pembahasan, di mana menyajikan hasil temuan data, juga pembahasan menjelaskan makna hasil tersebut dengan mengaitkannya pada teori dan konteks penelitian. Sedangkan bab 5 merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Rekomendasi ini harus bersifat aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pemasaran. Setelah kita menyusun bab 4 dan bab 5, selanjutnya adalah cara menyusun daftar pustaka. Daftar pustaka ini memuat seluruh sumber ilmiah yang digunakan dalam penelitian seperti buku dan jurnal. Hal penting dalam penyusunan daftar pustaka ini adalah konsistensi format citasi dan kesesuaian antara sumber yang dikutip di dalam teks dengan yang tercantum di daftar pustaka. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi dan kesalahan umum yang sering dilakukan oleh peneliti. Jadi ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam riset pemasaran. Yang pertama itu masalah penelitian tidak jelas, teorinya yang tidak relevan, metodenya yang tidak sesuai, dan analisis tidak menjawab dari rumusan masalah. Jadi pelajaran penting yang bisa diambil dari proses riset pemasaran ini adalah penelitian harus dilakukan secara logis, sistematis, dan berbasis data agar data yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.